شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd, yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid wa nakhusu bidzikir Romo Kiai Haji Qolibi Dahlan, yang semoga Allah berikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga para kiai, para asatid yang hadir di malam hari ini, Ustaz Asrar, Ustaz Andi, dan segenap para asatid kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga yang kami hormati para pengurus Nahdlatul Ulama dan juga pengurus Masjid Nur Rahmah dan segenap para tokoh masyarakat, para orang tua kami, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam keadaan kita sehat walafiat. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan ini juga menjadi salah satu tanda adanya keimanan di dalam hati dengan kita menjadikan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Pernah satu hari Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat. Nabi berkata, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana pagi harimu saat ini wahai para sahabatku? Kemudian sahabat menjawab, "Alhamdulillah, nasbiru alal bala wa nashkuru alal rakha wa narda bil qadha." Kata mereka para sahabat, "Alhamdulillah wahai Rasulullah, kami selalu bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kami." Ini salah satu tanda keimanan di dalam hati kaula panjenengan Bapak Ibu. Di saat Allah berikan ujian kepada kita, maka kita menjalaninya dengan bersabar. Karena tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini kecuali pasti akan diuji. Jika mereka para nabi, mereka para rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum-kaum yang tidak taat kepada mereka, lantas apakah pantas jika kita ingin hidup di dunia ini tanpa diuji? Sehingga tidak ada satupun
manusia yang hidup di dunia tanpa ujian. Hari ini kita senang, mungkin bisa jadi besok kita diuji. Hari ini kita diuji, mungkin besok kita akan senang. Begitulah kehidupan dunia. Sehingga tanda keimanan seseorang itu, Bapak Ibu, adalah selalu bersabar dengan ujian yang sedang mereka lalui, yang sedang mereka dapati. Kemudian yang kedua tanda iman, kata para sahabat, wa nashkuru 'alal rakha. Dan kami ya Rasulullah selalu mensyukuri atas adanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Nah, sehingga tanda iman itu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk hal-hal yang baik. Termasuk kalau panjenengan saat ini diberikan oleh Allah umur yang panjang, diberikan oleh Allah kesehatan, kita gunakan untuk pergi ke majlis, kita gunakan untuk beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu, seandainya malam hari ini kaulah panjenengan pusing saja, kira-kira hadir nama mboten? Kira-kira ngeluh mboten, mumet, kira-kira hadir mboten? Mboten. Berarti kita hadir ini karena Allah berikan kesehatan kepada kita. Nah, sehingga mensyukuri nikmat sehat dengan menggunakan kesehatan untuk ibadah adalah tanda keimanan. Yang ketiga kata para sahabat, wa narda bil qadha. Dan kami wahai Rasulullah rela, ridha dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga hal ini kita lakukan para hadirin, maka pasti kita akan hidup di dunia dalam ketenangan. Dikasih ujian kita sabar, dapat nikmat kita bersyukur, apapun yang terjadi yang Allah kehendaki kita ridha. Orang itu Bapak Ibu kalau dia ridha dengan ketentuan Allah pasti hatinya nyaman. Sehingga kaidah dalam hidup itu boleh kita usaha, tapi urusan hasil serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus apa yang kita usahakan hasilnya seperti yang kita harapkan. Terkadang kita berusaha untuk mencapai target, memiliki sesuatu yang kita damba-dambakan, tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala belum memberikannya kepada kita. Allah berikan sesuatu yang tidak sampai di target yang kita inginkan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, terkadang kalau panjenengan kepingin sesuatu yang sederhana, ternyata Allah berikan kepada kaulah panjenengan sesuatu yang terbaik. Allah berikan kepada kita kesehatan. Kesehatan itu kan pemberian Allah yang baik. Sehingga terkadang banyak orang yang minta sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau panjenengan lihat saat ini, Allah tidak hanya berikan kepada kaulah panjenengan kesehatan, tapi Allah jadikan kesehatan yang kaulah panjenengan miliki saged mengantarkan kita kepada ridha Allah. Sehat, orang sehat di luar banyak Bapak Ibu. Nggih, orang sehat di luar banyak. Sekarang pertanyaannya, apa yang tidak hadir bersama kita di malam hari ini di Masjidur Rahmah semuanya sakit? Hah? Apakah yang tidak hadir di semuanya sedang sakit malam hari ini? Tidak. Mereka banyak yang sehat, tapi sehatnya bukan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang sehat tapi digunakan kesehatan itu untuk bermaksiat. Sehingga kalau panjenengan minta sama Allah sehat, Allah kasih sehat yang taat. Itu sehat yang baik. Allah minta kepada kita, minta kepada kaulah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah paringi kaulah ya Rabb rizki. Kan sering kita minta rizki sama Allah, tapi Allah kasih kepada kita rizki yang bukan hanya sekedar rizki, tapi Allah berkahi. Rizki niku para hadirin sebanyak apapun lek mboten diberkahi kalian Gusti Allah percuma, ndak akan pernah cukup. Oh nyenengan target kepingin punya gaji sebulan 15 juta, tapi nyenengan lupa minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, 15 juta itu tidak akan cukup. Oh ternyata 15 juta gajinya, tapi tiap minggu harus
cuci darah, tiap minggu harus beli obat yang harganya jutaan, walaupun nominalnya besar 15 juta, tapi karena diberkahi sama Allah tidak pernah cukup untuk kebutuhan kita. Sehingga terkadang tanpa kita minta, Allah berikan kepada kita rizki, dan juga Allah berikan keberkahan untuk kita. Sehingga jangan lupa, kalau kita punya target, ingat hasilnya serahkan kepada Allah. Tidak mesti apa yang jenengan targetkan itu saged jenengan dapatkan. Kenapa? Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Terkadang kamu tidak suka dengan satu keadaan, tapi justru itu yang baik untukmu. Ada kisah, ada seorang kakek-kakek tua yang dia berjalan dengan tongkatnya. Kemudian di tengah perjalanan si kakek ini kesandung, Bapak Ibu, sehingga tongkat itu pun jatuh. Persis di depan si kakek yang tongkatnya jatuh ini ada seorang pemuda yang sibuk dengan kegiatannya. Ya, anggaplah kalau saat ini ada seorang pemuda yang sibuk dengan HP-nya. Sehingga si kakek itu berharap pemuda tadi itu menolong si kakek untuk mengambilkan tongkatnya yang jatuh. Tapi ternyata si pemuda sibuk dengan main gamenya, ya, sibuk dengan HP-nya, sehingga dia tidak membantu si kakek. Si kakek usaha dengan susah payahnya untuk mengambil dan menggapai tongkatnya sendiri. Di saat itu di hati si kakek ada perasaan, ini pemuda kok tidak mau nolong saya ya. Tapi ternyata takdirnya Allah itulah yang terbaik untuk si kakek. Di saat si kakek mencoba untuk berjalan meraih tongkatnya sendiri, tepat di tempat si kakek berdiri ada jatuh sesuatu dari atas, yang kalau terkena daripada kepala kakek itu mungkin dia akan terluka dan masuk ke rumah sakit. Coba lihat indahnya cara Allah mengatur. Ada satu keadaan di mana kita susah, kita sulit, tapi justru kesulitan itu menjadikan kita belajar untuk kembali kepada Allah, belajar untuk dekat dengan Allah. Sehingga terkadang orang itu, Bapak Ibu, kalau mau ibadah nunggu sulit dulu. Ada orang itu kalau mau doa, dia mau mempelajari bagaimana cara doa yang cepat sampai kepada Allah di saat dia terdesak. Butuh uang untuk pengobatan anak yang sedang sakit, akhirnya dia cari ilmu. Kalau zaman sekarang tanya ke YouTube, waktu yang paling mulia untuk berdoa, akhirnya muncul para ulama menjelaskan di situ. Waktu yang paling hebat untuk paling cepat agar doa seseorang itu dikabulkan sama Allah adalah waktu sepertiga malam terakhir. Akhirnya gara-gara masalah tersebut, si orang yang kena musibah ini akhirnya bangun tahajud. Dia salat tahajud, dia berdoa, dia salat hajat, dia minta sama Allah, nangis-nangis. Di saat itu Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah, Allah kasih solusi. Solusinya selesai, masalahnya selesai. Bapak Ibu, ternyata orang ini masih tetap bisa istiqomah tahajud. Berarti kan adanya masalah membawa keberkahan seseorang. Begitulah dunia. Kemudian para sahabat ketika menjelaskan tentang keadaan mereka di hari itu, Nabi Muhammad mengatakan, antum mu'minuna billah, antum mu'minuna billah, sungguhnya kalian orang-orang yang beriman. Warabbil Ka'bah, demi Allah, demi Tuhan pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi sampai bersumpah Nabi Muhammad, demi Allah kalian orang-orang yang beriman, para sahabatku. Sebab apa? Para sahabat punya tiga hal tadi. Nasbiru alal bala, kemudian nashkuru alal rakha, wa narda bil qadha. Sabar ketika diuji, bersyukur ketika dapat nikmat, dan ridha dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin kita pasrah bertawakal kepada Allah, semakin Allah berikan solusi, Bapak Ibu.
semakin kaulah panjenengan meyakini kekuatan dan kekuasaan Allah, semakin Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semuanya. Nah, ini contoh nih, contoh. Para ulama-ulama kita itu kenapa mereka bisa bangun pondok-pondok pesantren yang hebat, yang besar pondok pesantrennya. Bahkan fasilitasnya juga luar biasa. Coba lihat bagaimana dengan Lirboyo, bagaimana dengan Peloso, tempat kami belajar Darul Qawad Dakwah, ya. Dengan sabarnya mendidik santri, ya, para guru-guru mulia itu. Kemudian istiqomahnya mereka, ikhlasnya mereka, Allah berikan solusi dari setiap kebutuhan mereka. Pondok Darul Qawad Dakwah, tempat kami belajar dulu, Bapak Ibu, tidak seperti sekarang. Luar biasa. Banyak fasilitasnya pun juga semakin lengkap, mengikuti keadaan pemuda-pemudi di zaman ini. Pemuda sekarang itu senangnya ngopi, gitu kan? Akhirnya dibangunlah di pondok pesantren Darul Qawad Dakwah itu Dalwa Coffee. Di dalam pondok khusus santri. Orang luar tidak boleh ngopi di dalam pondok, khusus santri. Kenapa? Untuk memberikan fasilitas. Oh, anak sekarang itu senangnya nge-mall, pergi ke mall. Dibangunlah sama beliau Dalwa Mall. Coba lihat. Didesain ya untuk santri sebenarnya. Pasar untuk santri didesain seperti mall supaya anak-anak itu loh, ini loh. Malam Jumat liburan setelah baca Maulid kalian mau pergi ngopi, yang punya duit ngopi. Tapi juga disediakan bagi yang mungkin duitnya sudah sekarat. Biasanya kan awal-awal bulan nih orang tua baru ngirim duit, gaya ning kafe biasanya kan ngoten nggih. Tapi lek wis akhir-akhir bulan, duit pun napa niku ya pun mepet. Biasanya kelasnya warung kopi kan ngoten. Ya ada, tetap ada. Disediakan semuanya. Kemudian ada Dalwa hotelnya, ada Dalwa Maretnya, ada Dalwa chickennya, ada Dalwa rotinya, semuanya disediakan. Bahkan ada kolam renangnya, ada lapangan futsalnya, macam-macam. Ada kampusnya, ada sekolahnya. Kampusnya bahkan sampai pasca sarjana, sampai jenjang yang sangat tinggi sekali. Semuanya disediakan agar umat Islam ini sadar pentingnya belajar ilmu. Dimudahkan semua para hadirin. Itu beliau bangun 9 lantai untuk kampus, untuk tempat kuliahnya para santri, agar bisa menjadi agar nantinya fasilitas yang baik untuk mereka yang nantinya akan menjadi universitas internasional. Dibangunlah 9 lantai kampusnya itu. Coba lihat, sekarang sudah berdiri itu 9 lantai, tinggal finishing saja. Bagaimana cepatnya pembangunan itu terjadi? Karena tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kami lihat dari para ulama semuanya, yang mereka mengasuh pondok-pondok pesantren. Kenapa mereka bisa mendirikan pondok yang luar biasa? Karena tawakalnya mereka kepada Allah. Dan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak harus nunggu kita punya pondok pesantren jadi kiai dulu, enggak. Asal kita bisa punya ketawakalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan semuanya, Bapak Ibu. Nah, ini kunci selamat. Kunci selamat adalah 3 tadi. Nasbiru alal bala wa nashkuru alal rakha wa nardha bil qada. Kalau diuji sama Allah, genggang sabar. Ya, yang sabar, jangan banyak mengeluh. Kalau mau mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan solusi kepada kita. Allah yang ngasih kita ujian, Allah yang juga bisa menilai kita dan memberikan solusi kepada kita. Wa nashkuru 'ala rakha.
syukuri nikmat. Jangan lupa Bapak Ibu. Dan kalau mensyukuri nikmat itu jangan kalau ketika target Anda terpenuhi, jangan. Ini banyak orang itu kalau mengucapkan hamdalah itu kalau sesuai dengan yang diinginkan. Kira-kira hari ini punya angan-angan kepingin di pasar dagangannya terjual semuanya. Kok ternyata Allah kabulkan, dagangan terjual semua. Dia baru baca alhamdulillah. Giliran dagangannya sepi, tidak baca alhamdulillah. Nggih. Ini penyakit ini. Nikmatnya Allah itu bukan hanya uang saja. Tapi dagangan laris, seandainya dagangan laris, paling kita ini dapat untung berapa sih dari dagangan kita itu dalam sehari? Ada nikmat selain keuntungan dagangan yang Allah berikan kepada kita, ada yang lebih besar daripada itu. Apa? Nikmat sehat contohnya. Nikmat sehat. Oh, gara-gara sehat ini kita bisa bekerja. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari pekerjaan itu. Yang mahal bukan pekerjaannya, yang mahal sehatnya kita. Sama. Kalau panjenengan pakai sarung yang termahal misalnya, nggih. Enten salah satu merek sarung niku mahal, nggih. Contoh niki BHS, nggih napa? Nggih, BHS. Walaupun ya sekarang ada BHS itu yang ratusan ribu harganya, nggih. BHS terkenal dengan mahalnya. Sarung ada yang harganya 5 juta. Ada yang pokoknya jutaan sarung ini. Setunggal ke sana sak kodi. Satu sarung harganya jutaan. Coba. Kalau panjenengan ingin punya sarung itu, tapi Allah paring datang kaulo panjenengan sakit, pakai sarung mahal, tidak ada nikmat-nikmatnya sama sekali. Itu yang tumbas sarung BHS harganya 5 juta, kok ternyata stroke. Kira-kira berapa? Stroke, buatan sakit melampah, lumpuh, tapi sarungnya 5 juta. Nggih panggah, ndak enak. Gitu kan? Mending kalau dia stroke pakai sarung 5 juta langsung bisa jalan. Wah, enak itu. Masalahnya kan ndak gitu. Yang ibu-ibu perempuan juga gitu. Oh, beli kerudung harganya 750.000 misal nih, atau bahkan mungkin jutaan. Harga kerudungnya jutaan, tapi tidak bisa ngelihat. Matanya dikasih buta sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa? Tidak ada bedanya sama pakai karung goni. Gitu kan? Karung goni dibolongi lebokno ngoten nggih. Tidak ada bedanya. Kenapa lo tidak bisa ngelihat indahnya apa yang dia beli, tidak bisa dia nikmati. Sehingga yang mahal itu adalah sehat. Yang mahal itu nikmat iman. Oh, wonten tiyang nganjuk lari-lari pemuda ini nggih, pemuda-pemudi. Oh, kelihatan temennya di kampus, kelihatan temen nongkrongnya semua HP-nya pada pakai HP iPhone, nggih. Harganya belasan juta sampai puluhan juta. Kemudian Allah kasih Anda wahai para pemuda iPhone yang termahal hari ini, tapi Allah jadikan telinga Anda tuli nggih apa? Coba. Ada yang mau? Hah? Ini anak-anak hadrah ini yang muda-muda nih, kasih HP harga 20 juta tapi tuli, budak, buatan sakit mireng. Buat apa? Ngelihat YouTube tidak ada suaranya, dibuat telepon tidak ada suaranya. Nah, sehingga yang besar itu bukan HP-nya, nikmat yang besar itu bukan HP-nya, tapi nikmat di mana Allah berikan kepada kita penglihatan mata, kemudian pendengaran dan nikmat sehat yang lainnya. Sehingga jangan lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang yakin dengan ketentuan Allah, tidak pernah Allah berikan kepada hambanya kecuali yang terbaik. Kalau Anda saat ini Bapak Ibu dalam kondisi yang sedang tidak baik ekonominya, atau mungkin yang sering disebut dengan bahasa miskin, coba jangan
Anda tuntut hati Anda untuk meyakini kalau diri Anda miskin. Jangan. Coba dalam kondisi sesusah apapun jenengan, coba biasakan hati itu untuk menghadirkan, saya ini bukan orang miskin, saya ini orang yang dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena emang hakikatnya seperti itu. Kadang penyakit ini Bapak Ibu, penyakit banyak orang itu yang sebenarnya dia itu bukan masuk kategori yang miskin, tapi dia memiskinkan dirinya. Ini penyakit yang paling dibenci sama Allah, dibenci sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang itu kalau sudah punya sifat memiskinkan diri, dikasih duit seberapa banyak tetap dia akan mendambakan duit yang lainnya. Dikasih sama Allah kemudahan, dia akan terus menampakkan dirinya seakan-akan miskin. Mobil sudah punya, rumah sudah punya, giliran zakat ada zakat fitrah di Masjid Nur Rahmah dia ikut ngantri. Padahal nikmatnya sudah lebih-lebih. Duit banyak, makan tiap hari sudah enak. Idul Adha tidak dikasih daging sama panitia marah-marah. Nah, kira-kira apa yang saya ngotot niku? Duitnya banyak, mobil punya dia, motor, motor yang mahal, X-Max misalnya, 60 juta, 60 juta. Motornya 60 juta harganya. Seandainya motor itu dijual masih dapat motor yang bagus dia. Susuk sisanya, ada sih sisanya. Tidak dapat daging dari panitia korban, ngamuk luar biasa. Lah berarti kan dia memiskinkan dirinya, penyakit itu. Makanya sampai di dalam doanya para ulama termasuk Imam Ahmad Ar-Rifai, di antara doanya Allahumma ja'al yadiya al-yadal ulya bil i'ta' wa la taj'al yadiya al-yada sufla bil istita'. Ya Allah, jadikan tanganku tangan yang di atas dengan memberi, jangan jadikan tanganku tangan yang di bawah dengan meminta. Ini doanya Imam Ahmad Ar-Rifai. Ya, kemarin di majelis Ahad pagi dan majelis malam Senin saya kasih ijazah para jamaah doa Imam Ahmad Ar-Rifai. Nah, cuman ini fotokopiannya sudah habis. Nanti yang sudah bergabung di grup Asyifa ya, dari jamaah Nganjuk, coba cari di grup Asyifa itu ada file doa Imam Ahmad Ar-Rifai yang sudah ditulis ulang sama teman-teman multimedia Asyifa, kemudian diterjemahkan dan juga ditulis di situ bahasa Arab Latin. Jadi bahasa Arab tapi dengan huruf Indonesia, supaya yang tidak bisa baca bahasa Arab bisa baca doanya, karena sudah ditulis dengan bahasa Indonesianya. Nah, coba nanti dicari sama teman-teman pengurus Manguntikaran ini, Ustaz Nur Hamdi sama teman-teman, nanti difotokopi. Nah, bulan depan dibagikan sama jamaah. Ini doa para hadirin, doa ul-faqah namanya, doa penangkal kefakiran, doa yang bikin Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari fakir. Kira-kira sugih ngoten enak mboten? Hajate kan pengen sugih sedaya to, nggih. Lah niki ulama sampun maringi kaula panjenengan doa. Di antara doanya Imam Ahmad di dalam doa tersebut, Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu. Ya Allah, jika rizkiku di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika rizkiku di bumi keluarkan. Wa in kana qalilan fakatsirhu. Jika rizkiku sedikit ya Allah, jenengan paringi kathah ya Rabb. Kan cocok nih nggih. Cocok nggih. Wa in kana ba'idan faqribhu. Dan jika rezekiku jauh ya Allah dekatkan. Jika rezekiku jauh ya Allah dekatkan. Kata para ulama, tanda kebahagiaan itu, tanda kebahagiaan seorang itu ada 3. Yang pertama, punya pasangan yang soleh-solehah. Rezeki lancar Pak, rezeki lancar, banyak, tapi jenengan gadah istri kerjane ngomel ae. Enak mboten? Mboten enak. Kepingin menikmati suasana berkumpul dengan keluarga nggih panggah diomeli ya nggih.
punya istri yang tidak taat, disuruh sholat susah, suruh nutup aurat susah, diajak ngaji alasannya wakeh, lek diajak belanja ning pasar sregep, giliran diajak ngaji langsung sambat ngeluh, langsung sambat masuk angin, ndak nikmat, ndak nikmat. Yang kedua, kunci bahagia, tanda bahagia kata para ulama adalah punya sahabat dan teman kumpul yang soleh. Kalau kita punya teman-teman yang soleh, maka kita akan terbawa untuk soleh. Makanya sampai Nabi wanti-wanti umatnya ini. Kenapa? Karena ada orang itu yang kalau kumpul sama orang yang baik, ikut baik. Kadang kumpul kali ini lari hadrah, oh teman-temannya ikut hadrah semuanya, majlisan dia ikut. Mangke lek kancane ninggalno hadrah, dia ikut-ikutan ninggalkan hadrah. Nanti temannya malam mingguan, genderek malam mingguan. Nanti temannya ke majelis, genderek majelis. Ini kata Nabi Muhammad, orang yang imma'ah. Imma'ah itu orang yang tidak punya pendirian. La takunu imma'atan, kata Nabi Muhammad. Jangan kalian menjadi orang yang pelin-pelan, orang yang tidak punya pendirian. Kalau di kampung ibu-ibunya pakai kerudung semuanya, kerudungan. Makanya di kampung itu ibu-ibunya lepas kerudung, melok lepas kerudung. Lek wayai majlisan, ini juga termasuk imma'ah nih. Ini penyakit ini ibu-ibu nih. Jangan sampai jadi kata Nabi Muhammad jadi orang imma'ah. Lek wayai majlisan, oh kalau majlisan itu kan semua orang kerudungan, wis tak melok kerudungan. Wayane napa neng pasar kan banyak orang yang tidak kerudungan, ikut tidak kerudungan, tidak boleh itu, sama Nabi Muhammad dilarang. Nah, sehingga teman yang soleh itu terkadang selalu membawa kita kepada kebaikan. Yang ketiga kata Nabi Muhammad termasuk tanda kebahagiaan itu orang yang rizkinya fi baladeh, rizkinya di tempat dia tinggal. Panjenengan tiang Nganjuk, rizkinya di Nganjuk, itu tanda kebahagiaan, tuh nikmat itu. Jenengan yang orang Nganjuk, rizkinya kok di Nganjuk, berarti jenengan dapat nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang repot, yang kasihan itu orang Nganjuk, rizkinya di Taiwan. Nah, orang Nganjuk rizkinya di Hong Kong. Kasihan. Kenapa kasihan? Lu mereka pisah dengan keluarganya. Mereka hidup di negara terkadang yang mayoritas bukan muslim. Apalagi ada kasihan seorang ibu-ibu muslimah, dia orang Nganjuk kerja di Hong Kong, dapat atasan, dapat bos yang ternyata suka makan yang haram, suka makan babi. Sedangkan si ibu ini yang bagian masakan, kasihan. Tiap hari dia harus bersuci dari najis mughalladhah itu. Repot. Makanya paling enak kata para ulama itu rizkinya seorang yang Allah berikan di tempat dia tinggal. Nah, sehingga doanya Imam Ahmad Rifai, wa in kana ba'idan ya Rabb faqribhu. Kalau jauh ya Allah dekatkan rizkiku. Dan kalau dekat wa in kana qariban, dan kalau ternyata rizkiku dekat ya Allah, maka fabarik li fi. Berikan keberkahan kepadaku. Kemudian beliau diantaranya meminta, ya Rabb, ya Allah, jangan jadikan kami di saat meraih rizki atau mencari rizki tersebut ya Rabb kelelahan. Coba Imam Ahmad ngajak kita untuk minta, ya Allah, jangan kau jadikan kami lelah di saat kami cari rizki tersebut. Berarti kan jenengan minta sama Allah, ya Allah, kula niki pengin kerja sing ora suwe-suwe tapi hasilnya akeh. Nah, karena tadi kerja 2-3 jam hasilnya jutaan. Itu nih nikmat itu. Nah ini niki doa manjur para hadirin. Ini doa manjur. Saya ijazahkan datang panjenengan sedaya. Mangke minta sama panitia atau teman-teman di Nganjuk ini untuk nge-share Duaul Faqih yang sudah bergabung di grup Jamaah Sifa, pasti ada di grup itu ya doanya. Nanti bisa dicari di grup Duaul Faqih. Doa ini ada di dalam buku wirid Guru Mulia Abuya Alif Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Ghawa Dakwah tempat saya belajar. Dan juga ada di buku wirid Syawarikul Anwar karya
Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di bukunya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Syawarikul Arwah, namanya Du'aul Faqah, doa penangkal kefakiran. Faqah niku fakir ya. Faqah itu artinya adalah kefakiran. Jadi siapa yang istiqamah baca doa ini, insyaallah rizkinya lancar, insyaallah rizkinya diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya diamalkan ba'da subuh atau ba'dal maghrib. Kalau tidak bisa, nggih monggo ngersakne jenengan kapan sagede. Nggih. Bisa juga dijadikan doa setelah sholat, nggih saged. Doanya ndak panjang, Bapak Ibu, pendek doanya. Pendek doanya. Itu di yang ada di grup itu, di PDF itu ada 3 halaman karena memang diterjemahkan dan ditulis Latinnya. Kalau dikumpulkan bahasa Arabnya saja pendek, ini tidak sampai 5 menit jenengan baca itu, 2 menit selesai. 2 menit baca itu selesai insyaallah. Nah, sehingga pendek doanya diamalkan, dibaca, taruh di tempat panjenengan sholat ya, tempat yang mulia, jangan taruh di bawah ya. Taruh di meja, setiap habis sholat jenengan baca. Semakin banyak ya semakin bagus ya, semakin banyak semakin bagus, dan ini banyak sekali manfaatnya para hadirin. Nah, kemudian sebagai penutup para hadirin, ini saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan Muharram, sehingga banyak amalan yang perlu kita amalkan di bulan ini ya. Sangat banyak sekali. Sebagian ulama ada yang menghitung sampai 10 ya. Yang paling utama 2. Yang paling utama jangan sampai panjenengan tinggalkan. Yang pertama apa? Puasa. Yang pertama puasa. Kapan puasanya? Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, niku mangke nderek harinya hari apa berarti? Kemarin tanggal 1 itu hari Rabu. Nggih. Tanggal 1 Muharram hari Rabu kemarin, nggih leres nggih. Hari Rabu berarti perkiraan Tasu'a itu hari Kamis berarti. Nggih. Tasu'a hari Kamis, Asyura-nya hari Jumat. Berarti hari Kamis yang akan datang, niat puasa Tasu'a sekalian panjenengan saged niati untuk puasa Kamis supaya pahalanya double. Yang ibu-ibu yang punya hutang puasa Ramadan, jenengan niat mengqadha Ramadan. Nggih. Yang ibu-ibu yang punya hutang puasa Ramadan, atau yang mungkin bapak-bapak yang juga punya hutang Ramadan kemarin karena sakit atau apa, niat untuk mengqadha Ramadan. Karena mengutamakan wajib itu adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus gimana puasa Tasu'a Asyura-nya apa? Dapat. Otomatis dapat, jenengan cukup niat puasa qadha Ramadan, yang punya hutang Ramadan jenengan dapat pahala puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Apa keutamaan puasa Asyura? Puasa Asyura itu para hadirin, orang yang mengamalkannya dia akan diampuni dosanya selama setahun. Nah, mungkin banyak orang yang nganggep remeh ini. Empun beb namung diampuni dosa, mboten saged lek ngamalne puasa Asyura utang lunas ngoten beb. Nah, biasanya lek sing urusane dunya semangat biasanya nggih. Kados wau niku nggih. Doaul Faqah, doa penangkal kefakiran, semangat. Semangatnya ngamalkan. Coba lek wonten doa dukhulul jannah, doa supaya bisa masuk surga, nggih nyantai mawon nggih. Nggih nggung mangke-mangke lek pun tuwek nggih, pun ambu-ambu napa? Ambu-ambu tanah nggih. Nyuwun doa masuk surga. Lek sakniki pun doaul Faqah mawon. Nah, ini sifat buruk dan karena keawaman, karena kebodohan. Diampuni dosa niku para hadirin, lek kaula panjenengan dosanya sampun diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, doa kita ini akan cepat dikabul. Yang jadikan doa kaula panjenengan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebab banyaknya dosa kita niku lho. Makanya bukan Allah tidak ngabulkan doa, tidak mungkin Allah tidak kabulkan doa hambanya, tidak mungkin. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan, kata Allah. Bagaimana mungkin? Mustahil Allah tidak menepati janjinya. Mustahil.
Pasti Allah tepati janjinya. Cuman perlu kita sadari, kenapa kok belum Allah kabulkan sampai sekarang? Bukan Allah tidak ngabulkan, tapi karena doa kita tidak sampai. Panjenengan mau kerja di perusahaan yang ada di Nganjuk, jenengan kirim surat lewat kantor pos misalnya, atau lewat perantara lain. Ternyata surat itu tidak sampai. Di situ jenengan tulis melamar kerja di perusahaan tersebut. Ya sampai kapanpun jenengan tidak akan dapat surat balasan kalau jenengan diterima kerja. Kenapa? Suratnya aja tidak sampai ke perusahaan. Nah sekarang kita minta sama Allah itu, doa kita itu para hadirin berjalan. Kalau sampai kepada Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Tapi masalahnya di tengah perjalanan ini loh, banyak hambatan. Doa lagi berjalan kepada Allah, kok kita maksiat, langsung macet doanya, terhalang dosa. Dosa niku seperti napa niku, lek panjenengan lewat di daerah pegunungan, jenengan mau ke, misal dari Tulung Agung jenengan mau ke Wonogiri, lewat Ponorogo, tengah-tengah perjalanan wonten longsor. Akhirnya pun apa? Akhirnya macet. Nah begitulah doa-doa kita. Kalau kita maksiat, ya doa tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makanya banyak cara yang menjadikan doa kita cepat sampai kepada Allah. Di antaranya tawasul. Jenengan ziarah ke makam wali, niku menjadikan doa kita yang tadinya macet terhambat sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita puasa Asyura, Allah ampuni dosa-dosa kita, yang diantara manfaatnya nanti doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, sehingga jangan tinggalkan puasa Asyura, dijalankan puasa Asyuranya. Kemudian yang kedua yang juga penting untuk diamalkan Bapak Ibu adalah apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan satu amaliyah yang sudah ada sejak zaman Nabi dan diamalkan oleh para sahabat dan juga diamalkan oleh para ulama, dan amalan ini juga mujarrab. Amalan ini juga mujarrab. Nah, niki juga kaitannya dengan rizki. Nah, kata ane lek semangat, semangat, lek urusan duit paling mantap. Ini kata Rasulullah dan juga riwayat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura, siapa orang yang berbagi kebahagiaan, berbagi hadiah dengan keluarganya di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lapangkan rizkinya selama setahun. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, catatan daripada pelajaran yang diambil oleh Al-Habib Ali Baharun ketika beliau belajar di Madinah Al-Munawwarah, di pondok pesantren yang diasuh oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Madinah Munawwarah. Dibukukan di antara amalan yang ada di buku itu, para hadirin, adalah amalan ini yang sudah ada dari 14 abad yang lalu, dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Sufyan Ibnu Uyainah niku gurunya Imam Syafi'i. Imam Sufyan itu gurunya Imam Syafi'i, Imam madhab kula panjenengan. Mengomentari tentang amalan ini, beliau katakan, wa qad jarabtu bihadzal amal, aku telah mencoba mengamalkan amalan ini, nyenangkan keluarga di hari Asyura selama 50 atau 60 tahun. Dan semuanya, kata beliau, mujarrab. Selama 50 atau 60 tahun Imam Sufyan Ibnu Uyainah tidak pernah kekurangan, tidak pernah kehabisan uang, tidak pernah kelaparan. Sebab apa? Di hari Asyura menyenangkan keluarga. Nah, sehingga ini amalan yang juga penting di hari Asyura para hadirin, karena hanya bisa diamalkan di hari Asyura saja. Nah, di hari Asyura panjenengan puasa, kemudian senangkan keluarga. Puasa, senangkan keluarga. Yang Bapak mulai hari ini kita sik wonten niki waktu kira-kira berapa hari? 6 hari, nggih. 6 hari jenengan saged nabung, nggih.
Saged nabung semampunya. Target nanti hari Jumat yang akan datang, pokoknya saya harus bisa nyenengkan istri saya. Pokoknya Jumat yang akan datang wis kula badhe tumbas emas 20 gram. Kagem istri kula. Niku kan seneng. Napa malih sing bojone ora tau ditumbasne emas, nggih. Kok Asyura dugi-dugi kok ternyata suaminya bawa emas ya. 20 gram. Wah, Masya Allah, senang. Yang ibu-ibu pun juga gitu, okay? Yang ibu-ibu senangkan suaminya. Gimana? Oh, biasanya yang kalau di rumah makannya selalu tahu tempe, okay? Lek masak nggih namung ijo-ijoan, okay? Godhong kabeh, okay? Senin godhong kates, okay? Selasa godhong telo, okay? Rebo lek kangkung, okay? Kamis sawi, okay? Nah terus pokoknya ijo-ijoan semuanya. Mangke Muharram Asyura jenengan masak daging, okay? Ikan, masak ayam. Mulai sekarang uang jajannya dari suami sisihkan sedikit demi sedikit. Sing biasane napa niku masaknya sederhana, nanti Asyura masak yang enak-enak. Orang tua juga senengkan anaknya, ya. Anak senengkan orang tuanya. Pun jenengan titeni niki sampun dipraktekkan sama banyak ulama. Di antaranya Imam Sufyan Ibnu Yainah, gurunya Imam Syafi'i, beliau katakan 50 tahun 60 tahun aku amalkan, tidak pernah aku kekurangan. Insyaallah siapa tahu dengan kita mengamalkan ini Allah bukakan pintu rezeki yang banyak untuk kita semuanya di tahun 1445 Hijriah. Nggih, disampaikan yang sudah punya anak mantu, nggih sampaikan kepada anak mantunya untuk menyenangkan keluarga, sampaikan kepada saudaranya, umat-umat Islam yang tidak hadir bersama kita, sampaikan, okay? Agar mereka juga mengambil kesempatan untuk bisa menggembirakan keluarga. Kalau kita yang ngasih tahu, contoh seperti ini, okay? Saya yang ngasih tahu jenengan, besok ternyata ada di antara yang hadir ini bapak-bapak dari sekian puluh yang hadir, yang 10 orang numbasne emas kagem bojone. Wah, senengnya luar biasa istrinya. Saya juga dapat pahalanya karena jenengan ngamalkan, karena saya yang ngasih tahu. Berarti nanti rezeki saya lebih lancar dari jenengan. Kenapa? Lah sing bocori kula. Sing bocori kula. Akhirnya banyak orang-orang nyenengkan keluarga, nggih. Dan tidak harus yang mahal-mahal, nggih. Jangan sampai gara-gara saya ini ngasih contohnya emas, saya ngotot ngoyo badan numbasnya emas, nggih. Hari Kamis ndak nututi duitnya, akhirnya utang, nggih. Nggih. Utang ning kancane, Pak kula badhe nyenengne bojo niki. Kula nyuwun tulung utang 5 juta napa saged. Ya kalau ngutang nggih bukan malah lancar rezeki, malah tambah seret, ngoten. Nggih, hari itu istri seneng, nggih. Hari dapat 3 hari diminta lagi emasnya ke istri, nggih. Bu, Asyura sampun lewat, nggih. Emas niku Bu ngutang. Lah sakniki kula mboten saged nyaur pripun nggih Bu saene, nggih. Nah, istrinya salehah nggih pun Pak jenengan dol malih mboten napa-napa, nggih. Ya ning ngapusi jenenge, nggih. Nah, jadi tidak perlu maksakan diri, ya. Mampunya napa? Itu yang jenengan berikan. Tidak harus uang, tidak harus berupa barang. Pokoknya yang jenengan sakit nyenangkan apa di hari itu jenengan lakukan. Jenengan lakukan. Yang ibu-ibu juga gitu. Oh, mau masak yang enak tidak bisa. Mau ngasih sesuatu hadiah ke suami juga tidak ada uang. Tidak harus seperti itu. Tidak harus dengan uang. Misal, ini contoh. Biasanya ibu-ibu kalau suami pulang, nggih, bukan disambut dengan hangat, nanti Asyura sambut dengan hangat, nggih. Biasane lek teng griya nggih macake wis kaya nggih tiyang setengah mboten waras, ngoten nggih. Dasar bolong kabeh, nggih. Ra tau macak, ra tau adus, nggih. Asyura mandi, pakai dasar yang bagus, nggih. Baju yang bagus, sing suwek-suwek, nggih. Suwek bolong kabeh, nggih. Giliran mantenan damel sing paling apik, nggih. Ini keblinger itu, ya. Orang perempuan itu, para hadirin, boleh berdandan di antara niatnya untuk suami. Makanya sering kan saya sampaikan ke para suami, kalau istrimu minta belikan skincare, nggih,
Skincare lek zaman sakniki, lek zaman biyen bedak nggih. Kalau istrimu minta belikan kosmetik, alat apa namanya untuk berhias, jenengan tanglet, jenengan iki Bu skincarean damel sinten. Lek ternyata ibu niki jawab nggih damel panjenengan to Pak. Kersane jenengan semakin hari semakin cinta nggih. Semakin sayang datang ka kula. Jenengan tumbasnya sak kontainer. Mboten apa-apa. Kenapa? Ibadah itu. Ibadah. Jenengan belikan untuk istri jenengan, berarti jenengan membantu istri jenengan ibadah. Berbuat baik. Tapi kalau jawabannya, Bu, jenengan skincarean, kosmetikan ini damel sinten, damel nopo, nggih benjing wonten mantenan, Pak. Benjing wonten walimahan nggih. Nah, pun jenengan mboten perlu membelikan nggih. Kenapa? Sudah salah niatnya nih nggih. Dan namun cuman untuk orang lain nggih. Kalau untuk suami, untuk dirinya boleh. Kalau untuk orang lain tidak diperbolehkan. Jadi jangan niat dandannya nih ibu-ibu ya. Jangan niat dandannya untuk orang lain, untuk suami. Biar dihitung ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bapak Ibu, jangan lupa hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat puasa nggih. Kalau bisa puasanya jangan satu nggih. Disunahkannya 2. Tasu'a dan Asyura. Kenapa? Karena kalau jenengan cuman puasa Asyura saja, niku Nabi Muhammad tidak suka. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi juga puasa di hari Asyura. Orang-orang Yahudi di tanggal 10 Muharram itu juga puasa. Hadisnya, hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasafatul Qulub. Lama qadiman Nabi al-Madinata, ketika Nabi sampai di kota Madinah al-Munawwarah, Nabi berjumpa dengan sekelompok orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa. Nabi tanya, kenapa kalian berpuasa di hari 10 Muharram ini? Kata orang Yahudi, karena di hari ini Allah Subhanahu wa taala, karena di hari ini Nabi Musa alaihi salam itu dimunculkan di umat-umat terdahulu, di Bani Israel. Nah, sehingga kami dari kalangan umatnya Nabi Musa, kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa, kata orang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Nabi Musa itu milik kami. Kami yang berhak memiliki Nabi Musa, sehingga kami yang hanya berhak untuk berpuasa di hari Asyura. Nah, sehingga Nabi mengatakan kepada para sahabat, seandainya aku masih hidup di tanggal 9 yang akan datang, 9 Muharram tahun depan, maka niscaya aku akan berpuasa di hari itu. Nah, supaya apa? Supaya berbeda dari orang-orang Yahudi. Nabi itu Bapak Ibu tidak senang menyamai orang Yahudi, tidak senang Nabi Muhammad itu. Contoh nih nggih, bukan hanya masalah Tasu'a Asyura saja, akikah. Orang itu kalau punya anak, disunahkan dia untuk akikah. Kalau laki-laki sunahnya nyembelih berapa kambing? 2. Kalau perempuan nyembelih berapa kambing? 1. Nah, di antara alasan kenapa kok laki-laki 2 kambing dan perempuan 1 kambing adalah karena orang Yahudi itu kalau punya anak laki mereka nyembelih 1 kambing. Nabi Muhammad tidak mau nyamai orang Yahudi. Oh, Yahudi 1, umat Islam 2. Yahudi 1, umat Islam 2. Dan orang Yahudi kalau punya anak perempuan mereka tidak mau menyembelih apapun ya. Karena sebagian mereka ada yang menganggap anak perempuan itu tidak baik. Itu orang-orang Yahudi. Umat Islam, Nabi perintahkan kalau perempuan nyembelih 1 kambing. Nah, ini salah satu bukti kuat kalau Nabi Muhammad tidak suka melihat umatnya niru-niru gayanya orang Yahudi. Nah, sehingga hati-hati. Jangan sampai kita dengan bangganya mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga diamalkan puasanya Tasu'a dan Asyura yang insya Allah bertepatan dengan hari Kamis dan Jumat. Kemudian senangkan keluarga. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkannya nanti di hari Tasu'a dan Asyura. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup dengan doa para hadirin, ini tadi saya dikasih surat nih sama anak kecil, ada tulisannya. Saya pikir tadi dikasih kerdus, saya ngapain dikasih kerdus apa nggak kipas-kipas nanti.
Ternyata ada tulisannya ya. Habib, saya minta tolong doanya. Ini Masya Allah nih ya. Habib, saya minta tolong doanya agar cepat pulang berkumpul kembali. Ini yang saya tidak paham. Ini yang cepat pulang siapa? Coba yang ngirim surat tadi siapa? Mana? Ini sayang. Siapa yang kirim ini tadi? Sudah pulang? Berapa nih? Saya ngirim wis mulai. Kenapa? Oh, ini mungkin dia minta doa supaya keluarganya bisa kumpul kembali, mungkin gitu Nah, kita doakan. Makanya ini Bapak Ibu, kalau mau bekerja di luar negeri, coba berpikir yang panjang dulu ya. Berpikir yang panjang. Makanya saya itu kalau ada teman-teman ya, pemuda-pemuda itu datang ke rumah Habib minta saran, gimana menurut Habib kalau saya kerja di luar negeri. Saya selalu berusaha untuk menahan. Bukan niat menahan rezekinya orang, enggak. Karena dampak negatifnya cukup besar. Dampak negatifnya cukup besar. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Lingkungan itu sangat berpengaruh bagi pendidikan seseorang, bagi watak seseorang, Bapak Ibu. Makanya sampai ada istilah di dalam Islam itu hijrah. Sehingga tahun Islam disebut tahun hijriyah. Itu diambil dari kata hijrah. Hijrah itu artinya apa sih? Nah, kalau jenengan buka kitab, hijrah itu menurut syariat, kalau menurut bahasa, kalau menurut ilmu bahasa, hijrah itu artinya berpindah. Kalau menurut syariat, hijrah itu berpindah. Intiqal min daril kufri ila daril Islam. Pindah dari negeri, daerah, kota yang mayoritas di situ non-muslim, orang-orang kafir, ke daerah tempat yang mayoritas muslim. Jika di daerah yang kafir dia tidak mampu untuk menjaga keimanannya, dia tidak mampu untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya 2 kali. Sahabat sebelum hijrah diperintahkan hijrah ke Madinah, sahabat niku sampun diperintahkan sama Nabi, Bapak Ibu, hijrah ke Habasyah. Dari Mekah disiksa, sahabat Nabi disiksa sama orang-orang kafir, sehingga Nabi dapat perintah dari Allah karena kasihan mereka disiksa, disuruh hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Afrika kalau sekarang. Habasyah itu Afrika dekat-dekat Mesir itu. Ya, mungkin kalau sekarang di peta itu ya daerah Ethiopia dan sekitarnya itu, Mesir dan sekitarnya itu negeri Habasyah dulu namanya. Di zaman Nabi namanya negeri Habasyah. Di sana bukan mayoritas muslim. Di negeri itu mayoritas bukan muslim, tapi rajanya baik. Rajanya tidak suka zalim, tidak suka nyiksa. Justru malah disambut, diberikan sambutan yang baik, hidangan yang layak. Nah, kemudian yang kedua, datang perintah dari Allah untuk hijrah Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah Al-Munawwarah yang didului oleh para sahabat. Jadi Nabi niku hijrah, bukan Nabi duluan yang hijrah, sahabatnya dulu. Semuanya sudah diberangkatkan. Kenapa? Kalau Nabi duluan, pasti nanti orang-orang kafir itu sadar, wah ini pasti pengikut-pengikutnya Muhammad akan ikut pindah ke sana, ditahan, akhirnya disiksa dulu habis-habisan. Sehingga Nabi siasatnya juga hebat, dididik oleh Allah untuk pintar bersiasat. Ya. Diberangkatkan dulu sahabat-sahabatnya sampai mereka sudah sampai dan tinggal lama di Madinah, barulah Nabi dan beberapa sahabat yang bersama Nabi, dan itu jumlahnya sedikit sekali, barulah mereka sedikit demi sedikit hijrah. Termasuk Nabi kita Muhammad ya, ketika hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah itu Nabi masih menyisakan keluarga ya, sehingga kisahnya masyhur ketika Nabi hijrah keluar dari rumahnya Nabi itu sudah dikepung dengan 7 pemuda yang ahli dalam membunuh. 7 pemuda dari kaum yang berbeda-beda yang ahli untuk membunuh ya. Disuruh ngepung rumahnya Nabi Muhammad SAW, diintip dari semalaman sudah diintip ya. Ternyata Nabi lagi istirahat di ranjangnya, lagi berselimut ya.
Kemudian sampai akhirnya datang waktu diperintahkan oleh Allah untuk berangkat, ya. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Nah, terus bagaimana cara Nabi keluar? Nabi baca salah satu ayat dalam surat Yasin. Salah satu ayat dalam surat Yasin. Kalau salah ayat ke-7 apa ayat ke-8 itu. Nah, itu yang fahum la yubsirun, ya. Ada fahum la yubsirun. Nah, itu dibaca sama Nabi Muhammad, yang kemudian Nabi taburkan, Nabi lemparkan pasir, ya, keluar rumahnya, yang menjadikan semuanya para pemuda-pemuda kafir yang ngepung rumah Nabi ini semuanya tertidur lelap, sehingga Nabi lewat. Nah, kemudian datang satu orang yang dalam sebagian pendapat ahli sejarah mengatakan satu orang ini adalah jin, ya, setan yang menjelma jadi manusia, yang gregetan lihat pemuda-pemuda ini tidur, ya, dibanguni, ya. Jelma jadi manusia dibanguni, wahai para pemuda, Muhammad telah pergi ninggalkan kalian, kenapa kalian bisa tidur? Akhirnya pemuda itu ada salah satunya yang ngintip, oh enggak, itu Muhammad masih tidur kok di atas ranjangnya. Kata si setan ini, bukan Muhammad itu. Jadi setan sudah ngerti, ya. Bukan Muhammad itu, kalau tidak percaya coba masuk, ya. Akhirnya mereka masuk. Satu di antara mereka ada yang mau langsung memukulkan pedangnya ke arah tempat tidurnya Nabi Muhammad, ya. Kemudian ada yang melarang, jangan, kita buka dulu, kita pastikan dulu siapa yang ada di dalam selimut ini. Dibuka, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah berangkat hijrah, akhirnya dikejar. Nah, itu hijrah, ya. Kalau ada orang yang dia belum berusaha, ya, belum berusaha kuat, ya, untuk mencari pekerjaan yang baik di Nganjuk, kemudian dia putuskan untuk kerja di luar negeri, eman-eman. Kecuali kalau sudah mentok, ya. Mentok, ya, mungkin caranya Allah sudah seperti itu. Dan ingat, jangan biasakan untuk menanamkan mindset dalam pikiran Anda dan hati Anda, oh kalau kerja luar negeri pasti saya cepat kaya. Belum tentu. Ini ada satu orang cerita ke saya ini, entah itu Tulung Agung atau di mana saya lupa. Ada satu orang kerja di luar negeri, Bapak Ibu, sampai dia punya tabungan banyak. Akhirnya dia putuskan untuk pulang kembali ke Jawa Timur. Sampai di rumah, kebetulan di desa itu lagi rawan pencurian. Akhirnya ini si ibu atau si bapak ini, mantan TKI TKW ini, bingung untuk menyimpan uangnya. Nah, ini zaman dulu nih, zaman nyimpen uangnya dia bingung, takut uangnya dicuri sama maling. Akhirnya apa? Akhirnya uang itu disimpan di dalam pawon, semerap, pawon apa? Pak? Ah? Luang. Nah, luang. Yang buat masak nih, nggih. Nah, riyen kan nggih. Kalau saya nyebutnya pawon itu nggih. Riyen kalau pulang kampung itu dingin, saya selalu duduk depan pawon itu untuk cari hangat, nggih. Nah, itu ada, dia punya dua pawon, nggih. Yang satu jarang dipakai. Yang satu yang dipakai. Dia simpan uangnya di dalam pawon itu. Nah, karena mikir apa? Maling tidak mungkin kepikiran duit enek ning pawon. Nah, lah suatu hari pawon yang biasa dipakai itu kena hujan. Kenapa? Bocor. Akhirnya ibu daripada si mantan TKI atau TKW ini, ibunya kepingin masak, tidak bisa nyalakan api. Kenapa? Karena pawonnya basah. Pindahlah itu kayu bakar ke pawon yang satunya. Telas duitnya, habis bersih. Coba lihat, ini terjadi nih, terjadi. Sehingga coba, kalau Allah tidak takdirkan kita kaya, mau kita usaha sampai setengah mati, tidak akan kaya, tidak akan pernah bisa kaya. Jadi pasrah sama Allah, usaha dulu di sini cari. Kenapa? Dampaknya kasihan. Di Tulung Agung dan sekitarnya itu pernah saya diundang di satu sekolahan SMP. Lagi ramah tamah, gurunya cerita, ini Habib program baru di sekolah kami, ingin menyampaikan ilmu akhlak, ilmu adab yang diajarkan sama Nabi, agar anak-anak kita ini bisa berakhlak yang mulia. Karena Masya Allah keadaan sekarang miris Habib.
ada beberapa saat yang lalu ada sekian ratus ya, anak itu diperiksa, ya, dites ya, oleh dinas kesehatan atau apa saya lupa. Ada beberapa ratus anak itu yang positif, anak SMP positif pengguna obat-obatan terlarang. Anak SMP sudah positif pakai obat-obatan terlarang. Ada yang konsumsi pil koplo, ya, macam-macam sudah. Ada yang mabuk, ya, dicampur dengan obat dan lain-lain. Anak SMP. Kemudian pihak sekolah meneliti, kenapa mereka itu sampai seperti itu? Mayoritas di antara mereka, paling banyaknya adalah mereka yang ditinggal oleh orang tuanya. Entah ditinggalnya itu karena perceraian, atau karena orang tuanya kerja di luar negeri, sehingga dititipkan oleh kakek neneknya, yang terkadang kakek nenek itu sangat memanjakan cucu, pokoknya cucunya keluar, nggak tahu, tidak diperhatikan betul keluarnya kemana, mau ngapain, tidak diperhatikan betul, ya. Atau memang orang tuanya tidak ada, jadi di rumah itu memang tinggal, ya dipantau lewat tetangganya saja, atau lewat keluarga yang tinggalnya tidak serumah, sehingga di rumah itu dia sendirian, dipantau oleh mungkin bibinya yang tinggal di samping rumah, atau mungkin pamannya yang tinggal di samping rumah. Rata-rata yang rusak yang seperti itu. Nah, sehingga berpikir yang panjang kalau emang harus bekerja di luar negeri. Saya tidak melarang, saya tidak mencoba untuk mencegah rezekinya orang, dan saya juga bukan anti dengan mereka yang di luar negeri. Saya doakan yang semua saudara-saudara kita yang di luar negeri itu semoga diberikan kelancaran rezeki oleh Allah, sehingga bisa cepat kembali ke negerinya masing, ke tempatnya masing-masing, ke desanya masing-masing. Yang sudah punya niatan, semoga Allah berikan kabar gembira dalam waktu dekat, sehingga tidak sampai pergi ke luar negeri. Allah berikan rezeki yang lancar di tempat tinggalnya, dan semoga yang sudah berangkat ke sana segera Allah berikan kesempatan untuk bisa pulang dengan membawa rezeki yang banyak, barakah, dan Allah jauhkan dari segala macam musibah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa lakum salihah bisuril Fatihah. Karena waktu sudah malam, Bapak Ibu, kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita niat dengan baca suratul Fatihah, semoga yang hadir diampuni semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, ditutup segala aibnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Yang sakit Allah sembuhkan. Allah kabulkan segala hajat dunia, hajat akhirat. Yang sempit rezekinya Allah lapangkan. Allah mudahkan kita untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal, banyak barakah. Allah jauhkan kita dari yang haram, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa berziarah Makkah dan Madinah setiap tahun bersama keluarga kita, orang-orang kita cintai, guru-guru kita, santri-santri kita, dan siapapun yang mereka selalu berbuat baik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kullatin salihah bi jahin nabi wa nabi la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi suril Fatihah. Jangan lupa Bapak Ibu, kami mengundang panjenengan sedaya untuk hadir di rutinan akbar Majelis Asy-Syifa Tulungagung yang insyaallah akan bertepatan dengan tanggal 6 kalau tidak salah, tanggal 6 Agustus. Oke, tanggal 6 Agustus, Ahad malam Senin. Kemudian rutinan di Kertosono ada tanggal 1 Agustus. Rutinan di Pondok Darun Najah atas Hili tanggal 1 Agustus ya. Untuk jadwal selanjutnya saged jenengan tingali di medsos, media sosial Majelis Asy-Syifa. Insyaallah sudah ada jadwal yang beredar bahkan untuk sebulan ya, sudah di-share. Saged jenengan tingali. Yang terpenting, yang paling saya harapkan kehadiran panjenengan di hari Ahad malam Senin rutinan akbar tanggal 6 Agustus. Nggih, insyaallah saged bidal mriku sedaya nggih, kumpul sareng-sareng kita majlisan bersama dan kita bacakan tahlil kubra untuk para luhur-luhur kita semuanya. Nah, ini saya sangat berharap sekali mangke kula absen mangke nggih. Ini
tadi saya subuh tadi saya punya rutinan Bapak Ibu, saya punya rutinan di Karangrejo, tapi karena tubuh tidak bisa diajak kerja sana, capek, saya suruh Ustaz Abdul Aziz untuk gantikan. Nah, tadi sama istri sudah suruh gantikan yang di Nganjuk ini, eman-eman, ketemu nih sebulan sekali. Ya, akhirnya yang di Nganjuk ya kita datang sendiri aja, insya Allah berkah nih saya. Ini suara sudah setengah-setengah. Kemarin habis dari Surabaya, tadi malam baru nyampe ke rumah, subuh lelah luar biasa. Akhirnya majelis Jumat subuh tadi digantikan Ustaz Abdul Aziz. Nah, ini di Nganjuk, insya Allah tetap sakit meriki. Makanya saya tunggu kehadiran jenengan mangke teng mriku nggih. Mangke lek mboten tuki nggih mangke Jumat depan ya, saya yang bolos mangke nggih. Nah, insyaallah nggih semangat sedaya insyaallah nggih. Nah, insyaallah mugi-mugi Allah paring sehat nggih. Allah paring lancar rezeki. Allah jauhkan dari segala musibah sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat insyaallah nggih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد